disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu guru hebat sekalian ya. Perkenalkan saya Kamila Rahat, saya salah satu Google Master Trainer ya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian ya, saya di sini tidak ada maksud untuk menggurui. Kita di sini hanya sekedar sharing saja apa yang sudah saya dapatkan, mungkin sedikit lebih dahulu waktunya dibanding Bapak Ibu sekalian. Padahal saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di dalam ruangan ini lebih hebat dari saya. Jadi jikalau nanti ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, boleh kita sharing di sini. Mungkin pendapat saya atau paparan saya untuk saat ini salah. Tidak ada salahnya kita perbaiki untuk kebaikan kami ke depannya. Untuk itu langsung saja ya kita masuk ke Google Drive ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita bisa lah ya untuk bercengkrama dulu melalui chat ya, biar saya lihat ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah pernahkah sebelumnya mendengar kata penyimpanan di awan? Kalau sudah, boleh diketikkan di kolom chatnya ya sudah. Kalau belum, bilang belum saja ya sudah banyak ya. Wah, sudah semua. Sepertinya sudah semuanya ini Bapak Dedi paham ya penyimpanan di awan ya. Sudah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah semua. Ada yang belum? Oke, kalau belum kita sama-sama belajar ya Bapak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Biar lebih sedikit interaktif ya. Adakah sudah mengenal penyimpanan di awan? Oke, sudah pada semua ya, alhamdulillah. Jadi tugas saya sepertinya ini agak sedikit ringan Pak Dedi. Sudah pinter-pinter semua ini Bapak Ibunya di dalam. Atau mungkin nanti Bapak Ibunya yang mengajari saya ya. Oke, sudah tapi belum kualet. Oke. Di sini dari Google Suite for Education sendiri itu menyediakan ruang penyimpanan yang tanpa batas. Nah, itulah kelebihan daripada Google for Education, apalagi di cloud-nya, terutama di drive-nya itu sendiri, itu kita bisa menyimpan tanpa batas. Tentunya yang kita simpan itu adalah yang berkaitan, ya, yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Rasanya merasa bersalah kita kalau kita membuat penyimpanan itu tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Langsung saja kita masuk ke Google Drive saya yang dari kementerian. Sebentar ya, saya buka dulu. Mudah-mudahan jaringan saya mendukung. Bapak Ibu boleh juga sambil dibuka-buka Drive Bapak Ibu yang dari kementerian tersebut, yaitu dari akun Belajar ID-nya. Ya, boleh dibuka-buka Drive-nya sebelum saya share screen. Oke, silakan Bapak Ibu untuk melihat drive-nya. Jadinya saya tidak bisa masuk ke drive. Coba pakai yang. Kemudian ya sambil saya membuka drive saya, Bapak Ibu sekalian, adakah kira-kira Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan drive? Baik itu drive yang masih akun biasa maupun akun daripada Google Suite Bapak Ibu sekalian. Boleh diketikkan di kolom chat. Oh, sudah banyak ya. Sudah, tapi masih butuh belajar. Ya sama, Bu, saya juga masih butuh belajar. Oke, sudah, alhamdulillah sudah. Oke. Sudah terus belajar. Saya coba ya masuk ke drive saya. Berhubung karena saya masuknya ini pakai email biasa, jadi saya juga harus
masuk ke drive saya itu drive yang bawaan emailnya. Oke. Bapak Ibu, siapa yang sudah membuka drive-nya misalkan Bapak Ibu ini lagi sinkronisnya ini pakai handphone atau pakai laptop, kemudian yang di sebelahnya atau device yang satu lagi sudah dibuka drive-nya. Oke, sudah pada dibuka ya. Oke. Sudah pada dibuka. Kalau yang belum, silakan dibuka. Kenapa? Karena kita akan langsung mencoba untuk mengerjakan tugas proyeknya, lembar kerjanya langsung bersamaan dengan saya, sehingga nanti tidak ada kesalahan dari Bapak Ibu dalam pengumpulan tugas. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah mulai mengirimkan tugas ya, tetapi ada tetapinya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari penugasan itu sendiri. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama untuk melihat bagaimana sih sebenarnya cara pengiriman tugasnya itu sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Saya buka saya Bapak Ibu, selain itu ya, untuk pertama kita akan belajar bagaimana cara membuat file, kemudian dalam bentuk sheet, dalam bentuk slide, dan dalam bentuk dokumen pada drive tersebut. Itu sesuai dengan tugasnya. Bapak Ibu bisa juga lirik-lirik untuk tugasnya, lembar praktiknya. Untuk tugas yang pertama itu adalah membuatkan file dalam bentuk slide, dalam bentuk sheet, kemudian dalam bentuk doc, ya, judulnya sudah dibuatkan di situ. Kalau dia doc dalam bentuk, saya izin saja ya, biar terlihat. Apakah sudah melihat layar saya, Bapak Ibu sekalian? Nah, sudah ada Bu. Sudah ada Bu. Silakan. Di sini ada tugasnya, gitu ya kan, lembar praktiknya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk mengcopy lembar praktik ini. Saya tutup akses untuk bisa mengedit ya. Saya buat akses hanya untuk view, hanya untuk melihat ya. Jadi langkah pertama nanti Bapak Ibu itu copy dulu ini ya. Selama kopinya nanti Bapak Ibu masukkan sesuai apa yang diminta pada setiap slide-nya. Untuk yang pertama, ya Bapak Ibu boleh sambil mencoba juga, sehingga kita melihat sambil mengerjakan, selesai deh tugas saya ini. Langsung bisa di-submit untuk penugasan lembar praktek yang pertama ini. Untuk yang pertama, apa yang disuruh? Buatlah satu folder ya yang judulnya exam material. Jadi Bapak Ibu silakan buat satu folder pada drive Bapak Ibu. Oke, saya buka drive saya. Banyak ya, ini tidak apa-apa. Oke, silakan Bapak Ibu buat folder ya. Caranya saya rasa Bapak Ibu sudah paham. Saya hanya memberitahu saja, sharing saja. Saya yakin Bapak Ibu sini sudah paham semua deh buat folder gitu ya. Tapi nggak ada salahnya ya Bapak Ibu tetap kita buatkan di sini karena merupakan bagian dari salah satu tugasnya. Buatkan foldernya. Apa nama foldernya? Tadi ya nama foldernya itu sudah saya kopikan. Itu adalah exam material. Oke, Bapak Ibu buat sama seperti saya. Sudah. Mana nih exam saya sudah penuh ini data saya. Oke, ini exam saya. Apakah Bapak Ibu sudah buat? Saya mau lihat dulu deh di chatnya. Sudah pada buat belum? Oke. Untuk masih tugas 01 Bapak Ibu. Masih lembar kerja 01. Oke, sudah. Oke, mantap. Kalau sudah kita lanjut. Apalagi yang diminta pada tugas tersebut?
Kemudian buatkanlah di dalamnya itu ada Google Doc-nya, ada Google Slide-nya, dan ada Google Sheet-nya. Kita buat satu-satu ya. Ada Google Doc-nya. Google Doc-nya nama filenya apa? Google Fu and You. Kita copy saja ini. Copy. Kemudian Bapak Ibu kembali tadi ke mana tadi ya punya saya, ini dia Excel material. Kelihatan kan Bu folder saya Bapak Ibu sekalian Excel material? Saya pindah-pindah ini kelihatan kan? Kelihatan Pak Dedi, saya berpindah-pindah Pak Dedi. Ya, iya kelihatan Ibu. Oke. Sini ada tambahan, saya takut nggak kelihatan Pak, saya seru-seru sendiri, saya nggak ada kelihatan. Ini saya klikkan tambah, oke, tambah. Kemudian pilih yang pertama, yaitu Google Doc-nya. Oke, pilih yang pertama Google Doc-nya. Dan muncul ini. Ya, tambahkan saja judulnya. Judulnya itu di kanan atas. Kiri atas. Ini dokumen tanpa judul. Saya klikkan aja. Pastekan yang tadi yang saya copy. Dah, siap deh. Selesai. Satu. Ini masih Google Docs. Sampai di sini harus sudah kan Bapak Ibu, ya? Harus di-save nggak? Enggak, kalau yang namanya Google Sheets for Education itu Pak udah langsung itu. Udah langsung insya Allah kalau dia kita terhubung dengan internet ya insya Allah. Tapi kalau walaupun tidak terhubung pun nanti ketika kita mau wifi atau apa dia langsung terhubung. Itulah kelebihannya daripada penyimpanan di draft di awan itu Bapak Ibu sekalian. Sudah dibuat belum? Apa judul dokumennya? Ulang tadi Google Doc-nya tulisannya apa ya? Kita ulang ya Bapak Ibu ya. Nih saya ulang ya. Nih. Ini udah langsung ngomong dia Bapak. Mila delete dulu ya. Hapus nih, Mila ulang ya. Di sini kan ada Bapak Ibu ada tanda tambah nih. Ya, di kiri atas ada tanda tambah. Klik saja. Klik. Cari deh Google Dokumen. Kalau nggak ada tuh bahasa Inggrisnya Google Doc gitu ya. Gitu mungkin ya Pak Didi ya. Kalau punya saya ini sudah bahasa Inggris belum ya? Google Doc gitu ya. Ya udah, diklik saja. Google Doc-nya klik, nah muncul deh Google Doc gitu ya. Ini dia. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya, kalau di PowerPoint-nya di Office itu mungkin namanya ini Google Dokumen gitu ya, atau Google Word ya dalam bentuk Word ya. Tapi kita dalam bentuk Google Drive ini namanya Google Doc ya. Kita klikkan saja yang di sebelah kiri atas itu ada dokumen tanpa judul, kita pastekan saja judulnya. Google Fu and You. Ibu lihat ini di mana Bu judulnya? Apakah semua judul kita nanti semuanya seperti itu? Khusus untuk tugas kita kali ini sesuai dengan tuntutan ya. Ya, jadi buat seperti itu. Karena di sini kan dia judul doc-nya itu harus Google Fu and You. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi nanti kalau tugas-tugas Bapak Ibu lainnya ya nggak perlu buat namanya seperti itu. Jadi kita kembalikan ke tuntutan daripada tugas kita pada pagi hari. Kira-kira nih sampai di sini Bapak Ibu sudah ya? Oke, share screen-nya kok nggak muncul ya? Oh nggak muncul ya share screen saya ya? Kelihatan kan Bapak? Di muncul HP, ya? Ibu Kalau di Murni HP, atau di laptop? coba kalau di HP dia digeser Bu, jangan ke orangnya, jangan ke partisipannya, coba ke share screen-nya ya, Bapak Ibu ya nggak apa-apa. Nanti ada ini kok rekamannya nanti ya. Oke. Untuk Google Docs saya rasa aman ya. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya dari tugas kita itu dia meminta Google Slide dalam judul Once You Found Google. Ya sudah kita kopikan saja ini tulisannya ini. Nah, tapi kalau saya malas nulis mungkinnya. Mungkin kalau Bapak Ibu rajin mengetikkannya boleh diketikkan nggak apa-apa. Ya. Bagaimana caranya Bu Kamila? Sama seperti yang tadi kita kembali ke folder kita Excel material itu tadi. Ya sudah kita klikkan saja tambah barunya. Kita pilih tadi slide ya Bapak Ibu ya, tidak salah saya. Pilih Google Slide-nya, klik. Ya, Google Slide-nya. Nah, muncul nih seperti PowerPoint lah kalau Office ya namanya ya. Sudah muncul seperti ini.
Di kiri atas itu ada presentasi tanpa judul. Ya wes, diklikkan lagi, pastekan lagi, muncul deh once you found Google. Kalau salah bahasa Inggrisnya saya mohon maaf ya, saya bukan guru bahasa Inggris, guru matematika. Oke, seperti itu Bapak Ibu, gampang kan? Ada nggak yang merasa sulit di sini? Bolehlah dibuat mudah. Kalau memang bisa, ayo Bapak Ibu di kolom chatnya dibuatkan mudah. Oh, sudah lanjut mudah, mantap, mantul ya. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, kita kalau lupa kembali lagi ke lembar kerja kita. Disuruh buat apa ya? Satu Google Sheet, judulnya Google This Numbers. Wes, kita kopikan saja. Atau kalau mau diketikkan juga nggak apa-apa. Oke, kita bukakan di eksamen kita tadi. Nah, ini sudah muncul ya Bu ya, sudah ada Google Doc-nya, sudah ada Google Slide-nya. Kita butuh satu lagi baru kita screenshot. Apa itu? Google Sheet-nya atau Google Sheet-nya. Klikkan saja. Oke, klikkan saja. Di kiri atas itu ada judul. Kita klikkan saja. Jaringan saya sepertinya mau lemah. Oke. Kita pastekan saja. Kalau Ibu rajin, ketika saja Google This Number ya. Ini kesepakatan kita untuk tugas kita kepada kekompakan di grup kita ini. Oke, kita kembali ke Excel. Setelah seperti ini, belum jelas, sudah 3 ini Bu. Diapain lagi Bu Kamila? Kita screenshot ya. Kita screenshot. Bagaimana screenshotnya? Kalau Bapak Ibu ada itu di sebelah kanan atas daripada keyboard Bapak itu ada print screen, boleh. Kemudian pakai aplikasi di sniping tool, boleh. Seperti saya ini ya Bapak Ibu bisa lihat dia ada sniping tool, boleh. Apa aja boleh, yang penting Bapak Ibu itu foto layar. Saya rasa Bapak Ibu sudah ahli dalam foto layar ya. Oke, seperti saya ini foto layar. Sudah diletakkanlah di lembar kerja kita. Oke, seperti ini Bapak Ibu tugasnya. Nah, jadi bukan satu-satu yang disubmit. Misalkan ini Bapak Ibu screenshot submit, bukan, tetapi Bapak Ibu buatnya itu di dalam slide-nya ini, dan slide-nya inilah yang diinputkan. Begitu Bapak Ibu. Untuk awal ini ya hanya saja tidak apa. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan isinya tidak apa. Ya sudah diajari ya sama Pak Dedi, di situ ada ya pakai print screen, bisa sniping juga oke. Seperti itu Bu untuk lembar kerja yang pertama. Lanjut, letakkan di mana? Di lembar kerjanya Ibu. Ini Bapak, ini lembar kerja yang pertama di slide yang kedua. Kelihatan kan? Kelihatan ya Pak Dedi? Saya nggak lihat layar. Ah iya. Saya rasa sampai di sini aman ya Bapak Ibu. Aman belum? Sebelum kita lanjut nih. Oke, sudah mengerti sekarang. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, karena masih banyak lagi materi, nanti dari Ibu Cantik juga ada lagi materi selanjutnya ya, Ibu Nursida. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Buatlah satu folder. Yang ya. Minta diulang. Ada yang minta diulang. Google Slide. Yang mana minta di slide? Google Slide. Oh gini Bapak Ibu kan belum kolaborator ya. Di ini aja Bapak. Di apa namanya? Di copy aja ya. Di copy aja. Memang kemarin itu waktu memasukkannya saya salah. Seharusnya dibuat untuk dibagikan, tetapi untuk kali ini nggak apa-apa. Nanti diperjelas lagi untuk tugas selanjutnya. Di copy saja ya Bapak Ibu, dikopikan saja slide-nya, baru di edit ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf, oke. Seharusnya memang kita buat untuk berkolaborator, kolaborasi satu siswa satu tempat ya. Tapi nggak apa-apa untuk kali ini, Bapak Ibu boleh untuk mengkopikan saja. Ya, boleh bertanya. Oh, boleh. Ya baik, saya Adrianus Setrego. Saya cuma mau tanya, kita membuat tugas ini di Google Drive dari G Suite kita, di Suite pembelajaran, atau di Google Drive di mana kita membuat
Classroom. Karena kita tahu kan sampai dengan saat ini kita tidak bisa masuk Classroom langsung dari pembelajaran. Sehingga kita masuk lewat Gmail kita. Classroom kita masuk lewat Gmail kita. Nah, materi tugas pertama ini dibuat di mana, Bu? Di G Drive dari Gmail kita yang ada kelasnya itu, atau di drive dari Google Suite pembelajaran yang kita miliki. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, bagus sekali ya Bapak Adrianus ya. Untuk membuat filenya, drive-nya, saya rasa kan tidak ada error ya kalau untuk Google Sheet ya, aman ya? Aman ya. Aman, jadi boleh aja Pak biar lebih familiar dengan Google Suite-nya. Di situ aja dibuatkan. Nanti kan bisa dikopikan ke slide yang sudah Bapak copy sebelumnya. Saya rasa seperti itu Pak Adrianus. Ya. Oke Bapak, kita mengetikkan drive ini di Google Sheet kita ya. Oke. Iya, biar lebih familiar ya. Iya, sama-sama Bapak, biar lebih familiar kita. Oke, ada lagi? Bu Kamila, izin bertanya. Ibu Eva. Ini mohon diulang Bu untuk kopi yang lembaran kerjanya bagaimana ya Bu ya? Mohon diulang Ibu. Oke. Nanti Ibu saya lupa ya. Izin saya buat salinan. Iya, saya coba dulu layar aja deh. Yang di awal tadi Bu ketinggalan Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Nih misalkan nih lembar kerjanya ya Bu, seharusnya kan ini memang bisa ini untuk semua orang gitu ya, tapi apa deh. Ini nanti Ibu cari aja di sini ada edit ya. Ada edit, nanti di Ibu bisa ada tulisan kopinya gitu loh Bu. Kalau saya kan saya pembuatnya gitu ya. Ya nanti di copy aja, nanti ada di editnya itu Ibu copy ya. Atau di bagian atasnya ini file, di file Bu ya. Di download dulu deh, di download dulu aja. Make a copy. Di make a copy Bu. Ada make a copy ada ya, kan ada ya copy kan Bu. Ya kalau di tempat Ibu mungkin di ada, file, karena saya pembuatnya. Di ada file terus make a copy ada ya. Ada di situ Bu ya. Kalau di saya dia nggak nongol gitu. Oh ada di make a copy. Terus apa yang nongol di tempat saya? Make a copy. Ada. Tempat saya Mila pun udah nongol Pak, tapi nggak terlihat aja. Ya. Ada di saya file, ada make a copy. Nah, itu ya Bu. Ya, betul. Nampak ya? Oke. Bisa Bu. Oke, sip. Mantap. Nah, ada pertanyaan lagi kah sebelum kita lanjut yang kedua? Iya, sepertinya udah aman ya. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya, kita buat satu folder. Saya izin share screen kembali. Saya kenapa? Kenapa ya? Presentasi ya kan. Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan bisa melihat rekaman ini di Google Classroom. Jadi jangan khawatir ketinggalan jauh. Bisa dinikmati kembali rekamannya di Google Classroom. Apakah sudah melihat kembali lembar praktik saya Pak Dedi? Iya, sudah ada Ibu. Sudah ada Bu. Lembar praktiknya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita buat folder yang bernama extra material dan dibagikan dengan akses edit ke email saya gitu. Jadi Bapak Ibu itu tadi foldernya itu dibagikan ke Mila. Jadi masalah ini actionnya ini tadi dibagikan ke saya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara seperti ini ya. Di extend materialnya itu Bapak Ibu klik kanan. Ya. Kemudian ada bagikan. Oke, bagikan.
Kemudian di sini masukkan email saya tadi, tambahkan orang dan grup. Saya tadi ya, Bapak Ibu silakan Kamila titik belajar rumah belajar titik ya. Itu ya. Oke. Kemudian ini kan sudah nemu nih, sudah seperti ini bentuknya. Bapak Ibu screenshot, masukkan ke lembar praktek kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi folder yang sudah dibuat tadi itu Bapak Ibu kirim dengan memasukkan email sesuai yang ada di lembar praktek 01. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya kembali tutup chat saya mau melihat chat kita. Ada yang kurang paham? Maaf Bu. Ya, silakan Bapak. Silakan. Tadi sedikit yang ingin saya tanyakan yang copy folder tadi. Folder yang lembar kerja praktek, saya kan sudah copy lembarannya karena yang tadi punya Ibu tidak bisa memasukkan hasil kopian ya layarnya, tampilan layarnya. Jadi sudah saya copy itu masukkan langsung di paste di drive kita. Ya, benar. Tapi berarti ini kan muncul tulisan copy of lembar praktek. Jadi copy of lembar praktek hapus. Kenapa Bapak? Enggak juga, nggak apa-apa ya. Iya. Tulisan kopinya gitu ya maksudnya benar. Iya. Apa ya nggak apa-apa. Boleh sih di rename boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Oh ya. Benar. Kan di folder yang kita copy itu Bu. Gimana Pak? Langsung dimasukkan ke folder yang kita copy tadi. Oh iya. Mbak Kamila, kalau foldernya kita download aja nggak apa-apa ya? Kenapa Bu Irma? Folder itu apa yang tadi? Lembar praktek satunya kita download aja dulu ya? Boleh nggak apa-apa di download dulu. Nah, berarti nanti di download nanti kita lampirkan itu ya? Iya, kita masukkan ke dalam slide-nya itu tadi. Oke, makasih. Biar nggak bingung, saya rasa di-download aja lah ya Bu Nursida ya, biar nggak pada bingung nanti untuk mensubmitnya ya. Nggak apa-apa, di-download aja. Tapi kalau misalkan nanti bantuan Pak Yahya untuk menginputnya dan membuatnya bisa dibagikan kepada setiap siswa, karena Pak Yahya yang punya kelasnya yang bisa membagikan sehingga slide itu tetap punya Bapak Ibu masing-masing, meskipun Bapak Ibu edit itu merupakan bagian dari pekerjaan Ibu, tidak terganggu dengan pekerjaan yang lain. Tapi nanti kalau misalnya belum terubah juga nggak apa-apa, tugas saya ini dituntut dulu, kemudian dikerjakan seperti biasa, baru disubmitkan di tugas-tugasnya. Tidak mengapa Bapak Ibu tidak usah bermasalah, yang penting paham bagaimana cara membuat filenya, cara membuat namanya, kemudian cara screenshotnya, itu sudah lumayan, alhamdulillah. Oke Bapak Ibu. Mbak Kamila satu lagi. Oke Bu Irma Yulianti. Maaf, bisa ditampilkan lagi nanti screenshot untuk yang tugas 2. Kedua ini ya? Oke, boleh. Izin lagi ya saya. Tugas yang kedua ini, Bu. Untuk contohnya, Bu, kalau misalnya bingung dengan paparan saya, mungkin paparan Bu Kamila tambah bingung gitu, ada loh Bu contohnya itu juga di slide di atasnya itu. Ini saya lihatkan di Google kita, ada di sini panduan praktik. Nah, di situ sudah lengkap sekali contoh-contohnya. Oh, oke. Ya Bapak Ibu, inilah hanya memaparkan seadanya saja, mungkin dari Bapak Ibu yang kurang paham bisa kita sharing sama.
Oke, makasih Nah, Mbak. saya itu aja ya. Ya, ya. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat ya Bapak Ibu, siap? Pak Dedi, kita siap untuk melanjut? Siap. Oke. Sekarang ini kita masuk ke membagikan link folder. Yuk kita bagikan. Tadi kan dibagikan itu hanya saya saja. Itu kan Bapak Ibu. Ya kan? Tadi kan hanya membagikan ke email saya aja. Bagaimana kalau kita mau membagikannya kepada halayak ramai gitu ya. Halayak ramai gitu ya. Kita klikkan saja, kita bagikan ya. Ya, kemudian di sini ada dapatkan link. Kemudian ubah kepada siapa saja. Sama seperti biasa Bapak Ibu mengirimkan drive. Nah, sama saya rasa sudah paham deh semuanya. Udah screenshot. Boleh ini yang di screenshot ya. Ini boleh di screenshot atau yang ini tadi juga boleh di screenshot. Klik kanan, ini juga boleh di screenshot. Ketika kita mengarahkan kursor ke bagikan, ini juga boleh di screenshot. Silakan di screenshot, masukkan ke lembar praktiknya. Oke, masukkan. Sip sudah. Gampang ya Bapak Ibu? Saya tutup sharing dulu. Saya pengen chatnya diisi. Bisakah untuk materi men-share link drive-nya? Kalau sudah, ketikkan sudah di kolom chat Bapak Ibu. Alhamdulillah, insya Allah sudah bisa ya. Ya untuk yang absen nanti di akhir ya Bapak. Di akhir kegiatan kita mungkin minggu ketiga karena pengisian absen hanya sekali karena kita ini berbasis kolaborasi dan praktek ya. Praktek ya. Untuk kehadiran yang penting hadir, kemudian hadir di Google Classroom itu sudah mulai termasuk dalam hadir. Oke, alhamdulillah sudah bisa ya. Kita lanjut. Kalau lanjut boleh diketikkan lanjut. Atau kalau belum, bolehlah pertanyaan biar kita sharing. Oke, sudah. Oke, lanjut sudah saja, Bu. bisa. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Saya izin share screen kembali. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada menu konversi file upload dan offline ya. Oke, Bapak Ibu ini kita mengarahkan ke setelan daripada Google Drive-nya. Kita masuk ya kemari. Di sini ada setelan, ada seperti roda bergerigi ini, ya namanya setelan atau setting. Kalau mungkin di daerah Bapak Ibu sebutkan aja setelan. Oke, muncul deh seperti ini. Sudah munculkah Bapak Ibu? Seperti di saya, Pak Dedi, apakah terlihat Pak Dedi? Setelan saya di situ ada bahasa, klik aja konversi ke kemudian offline-nya juga diklikkan saja. Saya tidak bisa offline ya karena saya lagi online sekarang. Oke, ini yang di screenshot. Yang mana Bapak Ibu yang mau di screenshot? Ya ini. Udah kita screenshot, masukkan ke lembar praktik. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk tugasnya nanti nggak selesai. Hari ini juga bisa selesai, ya kan? Kita sambil belajar, sambil mengerjakan tugas selesai deh. Begitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang kira-kira mau ditanyakan? Saya tutup. Bu Kamela diulangi. Oke siap Bu, saya ulangin. Dihapus dulu ya. Oke. Pak Ibu, siap. Siap Pak. Selesai deh. Bapak Ibu tadi kembali lagi. Kamila dari Pak Juanda. Oh iya. Semangat. Semangat Pak. Semangat lagi supaya tetap ini hasilnya bagus Bapak Ibu. Dan untuk menuju ke folder ini Bapak Ibu saya rasa udah paham lah ya, karena kan kita dari tadi kerjanya juga di folder yang sama. Ya sudah Bapak Ibu tuh nemu tuh di kanan atas tuh ada gerigi-gerigi seperti roda tuh di sebelah tanda tanya.
itu ada setting tulisannya. Kalau di tempat ibu mungkin setelan sama seperti di tempat saya, klik aja, klikkan setelannya. Nah, tadi ya kalau di tempat ibu itu konversikan file upload itu belum di checklist. Ya sudah, untuk tugas itu Bapak Ibu checklist. Ya. Kemudian Bapak Ibu screenshot. Ini yang di screenshot. Ya. Angkat tangan ya. Pindah ke lembar kerja kita. Pastekan. Nah, selesai deh untuk slide yang kelima. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana set-top setting biar kelihatan wajah Bapak Ibu sekalian. Ibu ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan kah? Untuk offline nggak bisa diklik ya Mbak Kamila? Kalau untuk offline itu bisa diklik, saya rasa di Google Suite-nya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nyobanya di G Suite atau di GSE saya. Di Google di GS. Iya, Google Suite saya. Mungkin karena kita seharusnya bisa kemarin kita coba bisa ya Pak Dedi ya. Mungkin karena jaringan atau mungkin karena kita pakai dia online juga ya. Tapi nanti dicoba ketika kita tidak di sini ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya masalahnya juga tidak bisa diklikkan, nanti dicek aja di grup, Bu, kenapa offline saya itu tidak bisa diklikkan, nanti kita akan sampaikan ke master trainer kami biar menjadi masalah dan solusi buat kita semua. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk masukannya Bu Irma, masukan juga buat kami semua yang ada di sini. Kita lanjut ya. Siap, boleh tidak bisa meletakkan screenshotnya di LK, bisa Bapak atau Ibu, coba di copy dulu, kemudian di download juga bisa. Ada yang mau minta ulangi tugas slide yang keempat, boleh, siap? Ini Ibu, ada pertanyaan dulu. Kalau konversi upload, fungsinya apa, Bu? Oh gini, terima kasih Bapak Heru dan Pak Dedi telah membacakan. Konversi upload ini gunanya supaya kita untuk memperkecil besarnya file. Misalkan kalau PPT itu kan banyak foto. Foto itu kan dia banyak memakan memori, ya kan? Jadi kalau kita konversi, kita uploadkan ke Google Drive-nya itu menjadi 0 megabyte-nya, sangat ringan sekali. Jadi itulah gunanya konversi. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menyimpan punya file apapun itu simpan aja langsung di Google Sheet-nya. Kenapa? Karena dia tidak banyak memakan memori. Jadi laptop kita ringan karena semua tersimpan di awan. Awan itu kan ringan ya, mungkin anggapan kita ya. Mungkin makanya seperti itu ketika dikonversikan data-data kita, file-file kita itu ke Google Sheet-nya, ke Google Drive-nya itu menjadi bisa terkonsumsi menjadi data yang lebih ringan. Begitu dia Bapak Ibu fungsinya ya, salah satu fungsinya. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut Pak Dedi. Bu Kamila. Yes. Bu Kamila. Yes, Pak Dedi hadir. Izin share screen. Izin share screen. Ya. Silakan Bapak, saya sudah tutup share screen. Dan Ibu, kalau kita memakai Google Drive, file yang dipakai itu sangat ringan. Mohon maaf. Yang ini ya. Jadi sangat ringan, betul seperti apa yang diberikan tadi oleh Bu Kamila ya. Saya sudah muncul Ibu? Share screen-nya? Sudah muncul WA. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang Word, yang Word lagi kebiasaan. Ya mohon maaf Ibu. Google Doc. Tetapi yang muncul masih WA, Memang Bapak memunculkan WA kah? Oh di WA Ibu ya? Bapak masih munculkan WA nih, kelihatan nih banyak secret nih. Ya sudah melayani pertanyaan di WA juga sih Ibu. Iya benar ya. Banyak yang nanya-nanya juga di WA, jadi kasihan kalau tidak ada yang rahasia sekali sepertinya kok. Sudah terbaca. Jadi di WA, di YouTube, di iya harus aktif ya Bapak. Baik, ini kelihatan. Saya share screen Google Sheet saya. Ada Pak. Ada ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, Google Doc-nya strip, artinya
tidak ada space yang dipakai. Kalau ini doa memang video hanya 2 mega. Nah ini muncul file size-nya, ukuran filenya. Tapi untuk Google Sheet, Google Form, kemudian Google yang lain itu hampir tidak menyimpan file. Jadi file kita tuh sangat hemat sekali dibuat oleh Google. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali apa yang kita miliki di Google Suite ini. Baik, silakan lanjutkan Ibu, mohon maaf. Oke, ya. Terima kasih Pak Dedi untuk paparannya. Mohon yang masih suaranya keluaran, mohon di mute dulu. Bapak Ibu, dengar sekali suaranya. Mohon ya Ibu. Mohon Ibu suaranya masih terdengar. Kasihan teman-temannya. Oke, lanjut. Saya izin share screen kembali untuk tugas kita dan paparan saya. Ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali untuk selanjutnya ke slide selanjutnya. Ini ada upload file Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, bagaimana cara menguploadnya? Kita kembali lagi ke drive kita. Ya, kita nggak selesai. Bagaimana cara menguploadnya? Di sini ada tambah. Jadi kalau di drive ini ya kita bisa mengupload file kita, bisa mengupload folder kita. Jadi Bapak Ibu ya, ini kan nanti bakalan ada liburan nih ya, kita pembelajaran di sekolah. Yuk kita masukkan data-data kita yang ada di laptop kita itu ke drive kita. Nah, apa tujuannya Bapak Ibu? Saya punya pengalaman ya, tiba-tiba laptop saya itu ketumpahan air sehingga rusak, tetapi alhamdulillah karena semuanya saya simpan di cloud, saya tidak begitu khawatir untuk data-data saya. Semua tersimpan dengan aman. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload file, klik saja file, dan Bapak Ibu tinggal pilih file Bapak Ibu yang mana mau Bapak Ibu masukkan. Nanti akan muncul, nah silakan pilih file mana yang mau Bapak Ibu masukkan. Oke, kemudian kalau dia folder, boleh diklikkan file, kemudian upload folder. Oke, dipilihkan. Nanti akan muncul folder mana yang Bapak Ibu akan uploadkan. Ya, untuk bukti fisiknya atau untuk yang di screenshot yang boleh yang mana Bu Kamila, boleh ketika Bapak Ibu mengklikkan seperti ini, kursor Bapak Ibu berada di upload file, itu di screenshot boleh ya. Tidak masalah. Kemudian kalau disesuaikan juga dengan yang ada di lembar panduan juga nggak masalah. Yang penting intinya Bapak Ibu paham bagaimana cara mengupload file, mengupload folder, begitu seterusnya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kira-kira? Saya stop sharing biar saya bisa kelihatan. Kalau sudah, biar kita lanjut, Bapak Ibu boleh ketikkan di kolom chatnya itu sudah bisa. Oh, tadi ada yang mengulangi tugas slide 4, bentar ya Bu ya. Saya akan ulangi untuk slide yang keempat ya. Oke, sudah bisa. Tadi ada Ibu yang minta tugas slide keempat sebelum kita masuk ke slide yang terakhir. Izin ya Bapak Ibu, saya paparkan yang keempat supaya tidak ada Ibu atau Bapak yang di ruangan ini yang tertinggal materi. Kita belajar sama-sama, insya Allah lulusnya sama. Slide yang keempat kira-kira tadi mengenai apa? Oh ini ya Bapak Ibu, membagikan link folder Ibu atau Bapak yang bertanya. Slide yang keempat membagikan link folder. Kita kembali saja ke folder kita tadi, ke Excel-nya itu. Bagaimana cara membagikannya? Di sini kan ada extra material itu kita klikkan, kita letakkan kursor kita di situ, baru kita klik kanan kan. Nah di sini kan ada bagikan ya Bapak Ibu. Ya sudah, screenshot saja. Nah sederhana ya Bapak atau Ibu yang tadi bertanya mengenai slide yang keempat. Saya rasa seperti itu, saya stop sharing. Saya rasa aman ya untuk 1 sampai 6 sebelum kita masuk ke 7. Ya, aman ya Bapak Ibu. Boleh diketikkan aman dan lanjut supaya kita lanjut ke slide terakhir. Aman ya. Terima kasih Bu Asrianina, Awan dan Aman Jaya ya. Terima kasih. Oke, untuk tugas yang terakhir nih, gampang. Bagaimana Bu Kamila? Yuk kita kembali lagi ke slide saya. Izin share screen. Oke, saya kembalikan. Untuk yang terakhir, untuk lembar kerja yang terakhir itu apa yang diminta?
screenshotlah menu dibagikan dengan saya. Tunjukkan file yang pernah dibagikan orang lain. Jadi Bapak Ibu silakan kembali ke drive-nya. Ya, di sini ada dibagikan kepada saya. Ya, saya kembalikan aja ke drive saya. Ini drive saya sangat banyak ya Bapak Ibu. Ini dia drive saya. Yang lama ini masih ini. Yang baru tinggal saya pindahkan. Saya download nanti ini, saya pindahkan lagi. Atau yang sudah masih ada di laptop saya akan saya pindahkan semuanya ke Google Drive saya. Di sini ada dibagikan kepada saya. Bapak Ibu tinggal klikkan aja. Dibagikan kepada saya. Nah, ya, dibagikan kepada saya. Nah, inilah file-file yang pernah dibagikan kepada saya. Ini ada jelas ya tulisannya dibagikan kepada saya. Kalau dalam bahasa Inggris boleh ya share apa gitu namanya mungkin di layar Bapak Ibu ya seperti itu. Wes di screenshot saja, screenshot masukkan ke lembar kerja. Share with me. Iya, share apa Pak? Share with me. Share with me ya, gitulah istilahnya bahasa Inggrisnya ya. Ya udah, selesai tugas untuk lembar praktik 01. Saya rasa sangat simpel, sederhana, dan insya Allah kita dapat ilmunya mengenai pembuatan nama file, kemudian cara membagikan, kemudian cara mengkonversi supaya data kita itu lebih kecil ukuran filenya. Saya rasa seperti itu. Saya stop sharing, izin, saya kembali. Bapak Ibu saya rasa oke, masih kosongan. Oke, nanti boleh dicoba ya, nanti bisa dilihat ada juga rekamannya. Lebih kurang saya mohon maaf, kalau saya mohon ampun, saya kembalikan kepada Pak Dedi selaku moderator di pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu Kamila, luar biasa sekali. Banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini yang sebelumnya mungkin Sheet, Google Doc ya juga kenal itu, nah sekarang sudah familiar. Ibu ada pertanyaan dari Mainar Simangunsong, konversi file upload dan offline gimana Bu? Caranya ini atau maksudnya? Kalau maksudnya kan tadi udah dijelaskan oleh Pak Dedi juga ya. Kalau caranya Mila ulangin ya. Bapak Ibu boleh perhatikan. Saya izin share screen kembali. Itu saya rasa di lembar objek yang nih yang keempat ya. Mila hapus saja. Oh itu ya. Oke. Bapak Ibu kembali aja ke drive-nya. Slide 5 Bapak Ibu kembali aja ke drive-nya ya. Kembalikan ke drive-nya. Kemudian di sini ada nih seperti gerigi-gerigi ya, roda bergerigi. Klikkan saja. Kemudian setelannya klikkan saja. Ya sudah seperti ini. Ya, tadi kan ini kalau Bapak Ibu mungkin ini belum ada ya. Oke, silakan diklikkan saja. Kemudian untuk offline-nya juga, kalau ada kendala nanti boleh diceritakan lagi kembali kepada kami, supaya kami carikan solusinya juga. Kemudian kita selesai. Ya, tapi sebelum selesai, saya mohon maaf itu di screenshot. Berupa Mila. Ini di screenshot, masukkan ke lembar kerjanya. Sudah selesai Pak Dedi. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bisa ya Bapak Ibu ya. Yang dimasukkan untuk bertanya Ibu ya. Iya benar sekali. Nah, sama-sama Bapak Ibu dan Bapak Ibu lain. Oke. Ada yang bertanya ini Pak? Ibu. Bagaimana cara mengirim tugasnya ya? Masih ada waktu. Sepertinya ya. Untuk mengirim tugasnya seperti biasa Pak, tinggal di-submit saja tugas kita itu. Tadi sudah kita kerjakan ya Pak Ibu, tinggal di-submit saja. Oke. Saya rasa sudah, terima kasih ya. Oke, saya rasa sekian saja Pak. Mungkin materi dari Ibu ini nanti Ibu Nursida lebih mantap lagi, lebih mantul lagi ke materinya dalam itu sepertinya. Iya. Ya, penyampaian langsung nanti kalau ada pertanyaan boleh di sesi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab oleh kami.
Silakan Bapak dan Ibu boleh menuliskan pertanyaan di grup WA atau di forum Google Classroom. Setiap hari kami akan melihat, menjawab sekemampuan kami untuk membantu Bapak Ibu sekalian menyelesaikan tugas. Kemudian jangan khawatir karena acara ini kami rekam, kemudian nanti rekamannya disimpan di Google Classroom. Apabila Ibu dan Bapak tertinggal, maka bisa melihat kembali tutorialnya di Google Classroom atau di link YouTube yang sudah di-sharekan oleh Bapak Yahya.